Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah. Pemirsa, alhamdulillah di studio saat ini sudah bersama kami Ustadz Syarif Rahmat dan juga seorang narasumber yang akan bercerita mengenai kisah hidupnya yang dia masih menganggap selama ini adalah jauh dari kebaikan. Artinya ada masalah dari keluarga yang ia hadapi. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami. Dan narasumber kita ini bernama Ibu Erna. Assalamualaikum Ibu Erna. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja tanya ke Bu Erna. Bu Erna, Ibu Erna datang ke tim Tawakal, katanya ingin bercerita kalau Ibu Erna punya banyak masalah dalam kehidupannya. Betul ya? Boleh diceritakan ke kita? Iya. Begini Mas Farid, saya sudah menikah, saya sudah mempunyai anak 2, tapi selama pernikahan saya, suami saya kasar sama saya, terus suka main tangan juga, sama anak-anak juga iya. Saya berusaha untuk bertahan, tapi sampai di suatu hari suami saya bawa perempuan ke rumah, terus bilang ke anak-anak bahwa ini calon ibunya. Di situ saya shock, kaget, dan saya yang minta cerai. Saya yang menceraikan. Mengajukan gugatan cerai. Iya. Kemudian bercerai. Belum. Masih proses sampai sekarang. Iya, masih proses karena bagi saya udah nggak bisa dipertahankan karena terlalu kasar sama saya, sama anak-anak pun gimana ya, untuk nafkahnya juga kurang. Iya. Jadi dia lebih fokus ke sama maaf yang dia bawa ini wanitanya udah dinikahi? Belum. Atau baru mengenalkan saja? Mengenalkan. Nah sekarang gimana statusnya? Sudah menikah mereka? Belum, masih pacaran aja? Iya, dan suami saya nggak mau bercerai dari saya. Tapi saya yang mau bercerai karena saya nggak mau. Saya udah dikasarin, selalu dikasarin. Pak Syarif, ini suaminya datang, tiba-tiba dia langsung bawa calon istrinya dan mengenalkan kalau ini adalah calon istrinya yang baru. Itu kalau dalam agama boleh-boleh aja Pak Ustadz tanpa izin dari istri? Pertama kita garis bawahi bahwa poligami atau memiliki istri lebih dari satu itu merupakan bagian dari syariat Islam. Mana ada seorang istri yang rela hati di poligami oleh suami. Tetapi ini kan bagian dari syariat. Kalau syariat mengizinkan, ya mengizinkan. Hanya memang sekurangnya ada dua pertimbangan di sini. Pertama, bahwa seorang suami memang harus memberitahu pada istrinya bahwa dia akan memiliki istri kedua. Mengapa? Karena ketika dia sudah memiliki 2 istri, secara otomatis maka nafkahnya terbagi menjadi 2. Pembagian harinya terbagi menjadi 2. Dan nanti saat dia meninggal dunia, maka pembagian waris itu juga harus dibagikan secara adil kepada 2 sisi istri tadi. Di samping tentu saja keluarga mereka juga harus saling mengetahui. Yang kedua, meskipun memang tidak wajib izin, tetapi secara hukum pria wanita yang berangkat berduaan nafsu, ya, tidak etis seorang laki-laki membawa perempuan lain ke rumahnya, apalagi ditunjukkan bahwa ini calon istriku. Itu kan menyakiti hati.
kalaulah misalnya dia bicara, aku besok akan menikah dengan si Anu, masih masuk akal lah. Tapi kalau ini kan di bawah depan mata, pasti istri yang pertama akan mengatakan aku sudah tidak berguna lagi di hadapan dia, atau aku sudah tidak cantik lagi, aku sudah jelek. Itu jelas penistaan lah bagi saya. Itu sebenarnya. Tapi secara hukum dia tidak wajib mendapatkan izin dari istrinya karena memang tidak wajib izin. Sekarang kan saya lagi proses nih. Tapi suami masih mau minta berhubungan. Kalau saya nggak mau gitu, dipaksa ke kamar sampai dia dapat, sampai dia Untuk melayani dia iya, gitu. Iya. Padahal kan ini udah proses. Talak itu memang punya suami. Ya. Istri juga punya hak sebetulnya. Ketika seorang suami tidak mengutarakan istrinya dalam keadaan dia sudah sangat menyakiti, maka dia punya hak khulu, yaitu mengajukan gugat cerai. Nah, selama perceraian itu belum terjadi, talak belum terjadi, maka sang suami istri itu masih punya hak untuk berhubungan badan. Di Indonesia itu jatuhnya talak di pengadilan agama, gitu loh. Kenapa? Karena kalau tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah, tidak diberi nasihat, banyak sekali pasangan suami istri yang tergesa-gesa bercerai. Masalah kecil cerai, dikit-dikit cerai. Maka pengadilan diadakan untuk memastikan bahwa sebuah perceraian itu terjadi dalam rangka melindungi orang-orang yang memang suka tergesa-gesa. Sebetulnya yang paling banyak dilindungi itu wanita. Wanita itu misalnya kan disakiti suaminya, kemudian dengan disidangkan di pengadilan, lalu sang suami ada kesanggupan untuk memperbaiki diri. Itu kan wanita. Baik, tapi kalau secara logika mungkin istri merasa ini nggak adil buat dia. Tapi gimana caranya mungkin Pak Ustadz bisa kasih tahu ke Bu Erna biar dia bisa lebih lega lagi, lebih enak lagi ngejalaninnya. Karena kan semua harus berdasarkan apa yang ada di syariat. Iya, ini kita harus melihat bahwa keretakan di rumah itu tidak selalu harus kita melihat satu titik, satu sisi, istri saja atau suami saja. Ingat, rumah tangga itu melibatkan keluarga besar. Dan kesalahan di rumah itu bisa saja terjadi pemantiknya, baik oleh istri maupun suami. Yang harus dilakukan sekarang oleh Bu Erna adalah coba menganalisa sepanjang perjalanan rumah tangga itu mungkin ada pemantik yang kita melakukannya. Jika itu pemantiknya, maka kita harus menyelesaikan sendiri. Artinya apa? Misalnya kita membawa baju, kemudian kena duri-duri, lalu sobek. Suami istri kan seperti baju. Yang membawanya ke hutan itu yang harus menjahitnya. Tapi kalau sudah dijahit berulang-ulang kemudian tidak bisa lagi dipakai, itu berbeda sikap kita. Ini memang pakaian sudah rapuh. Pertanyaan kita itu tadi, mungkin ada pemantik yang kita tidak sadari atau menyadari, kemudian berulang-ulang ada titik jenuh pada seorang suami, kemudian dia membayangkan ada keindahan alternatif di luar rumahnya itu. Yang sebetulnya gitu mungkin cuma bayangan hawa nafsu saja atau bisikan lah yang belum tentu bisa benar. Gitu. Awal kenal sama suami ini gimana ceritanya? Saya sih tidak terlalu kenal juga ya. Ya mungkin ini masa lalu saya yang boleh dibilang yang kelam lah, yang gimana. Dulu saya masih gadis itu suka ke diskotik. Saya dikenalin sama teman di diskotik hingga suatu saat kami sering nongkrong, terus saya mabuk waktu itu. Disitulah suami saya mungkin ngambil kesempatan ya, dan setelah 1 bulan saya hamil. Rif! Mau apa lo kesini? Gue hamil, Rif! Hamil? Hamil sama siapa? Ini anak lo, Rif! Alah, nggak mungkin. Lu pasti bohong kan? Gue nggak bohong, Rif. Ini beneran anak lo, Rif. Mana buktinya? Ini buktinya. Lo harus percaya. Sini. Alah, ini mah bisa-bisanya lu doang kan? Mendingan sekarang lu pergi dari sini. Sampai kapanpun, gue nggak bakal ngakuin tuh anak jadi anak gue. Ingat lo. Rif! Tolong, Rif. Lepasin. Kalau lo nggak mau ngakuin anak ini, Rif, lo bakal laporin ke polisi. Tolong, Rif. Lepasin. Kalau lo nggak ngakuin ini anak Lepasin. lo bakal lapor ke polisi. Polisi? Nggak usah bawa polisi. Gue bener, kalau lo nggak mau ngakuin anak ini, gue bakal laporin lo ke polisi. Oke, lo tenang. Nggak usah bawa polisi.
Gue janji gue bakal nikahin lo. Lo janji, Rif. Iya, gue janji. Tapi lo nggak usah bawa-bawa polisi ya. Makasih ya. Ini adakah kaitannya dengan apa yang Ibu Erna alami sekarang dengan kehidupannya dia yang kemarin-kemarin itu, Pak Ustaz? Siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa tanam kembang akan dapat bunga dan akan suami atau istri seperti apa tergantung di mana kita belanjanya. Kita menemukannya di tempat ibadah, maka insya Allah perjalanan itu akan seperti itu. Tapi kalau kita menemukannya di tempat maksiat, jangan salahkan dong suami kalau sekarang juga mengajak ke tempat maksiat. Kalau kita bertemu dengan laki-laki di tempat di mana perempuan bebas banyak bisa gonta-ganti, jangan salahkan kalau sekarang dia cari-cari perempuan yang lain untuk menyakiti kita. Tetapi juga kita tidak harus terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Drama hidup harus diakhiri dong, dan kita ingin ada ending yang happy lah. Tapi itu tadi catatannya. Tanamanmu sekarang sudah dipetik, mohonlah kepada Allah tidak kebanyakan buah pahitnya yang tadi. Jangan kebanyakan bijinya lah. Tapi kalaupun ada, biarkan saja itu cara Allah menyelesaikan hutang dosamu kepada Sang Pencipta. Mungkin dengan cara itu kita sudah membersihkan dosa. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bu Erna, suami juga melakukan kekerasan ya? Nah, selama dia melakukan itu, Ibu Erna ada nggak sih pernah ngomong sama saudara atau bahkan orang tua itu apa yang dilakukan suami ke Bu Erna? Saya udah putuskan hubungan sama keluarga. Kenapa boleh tahu? Karena saya ngerasa aja dari kecil saya selalu dibeda-bedakan. Yang ini deh. Oh, yang mana? Ajeng, Ibu. lihat ibu bawa baju buat kamu. Wah, Pasti suka dengan bajunya. itu baju buat Ajeng, Bu. Iya. Lihat. Bagus banget. Bagus kan? Wah, ini kan warna kesukaan Ajeng, Bu. Pasti kamu suka kan? Bagus loh, Bu, bajunya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baju buat Erna mana, Bu? Baju buat Erna. Baju kamu kan masih bagus-bagus. Mau aja sirik aja kamu sama saudara kamu ya. Bagus ya? Bagus, Bu. Ibu ambil masakan dulu buat kamu ya. Oke. Bentar ya. Lihat nih, baju aku bagus. Kamu pasti mau ya? Ih, belilah sendiri. Wah, bagus banget. Iya dong, bagus. Ini kan baju dari Ibu. Ajeng, nih. Ibu bawa masakan kesukaan kamu. Wah, Pasti suka. Sudah, yuk. kebetulan Bu, aku lagi lapar banget. Pas. Enak banget, Bu. Enak. Kamu kan udah besar. Bisa kamu ambil sendiri. Gimana sih? Nah. Tapi apa? Tapi. Ambil sana di meja makan sendiri. Ajeng, ibu beli HP nih. Bagus nggak? Wah, HP. Bagus kan? Bagus banget, Bu. Ini yang aku pengen, Bu. Coba Makasih lihat banget itu ya. deh. Pasti kamu senang. Wah, ini bagus banget. Ibu! Ibu beliin handphone baru buat Ajeng. Giliran Erna aja nggak pernah dibeliin. Kakak kok ngomongnya gitu sih ke ibu? Kakak diem lo. Ini semua gara-gara lo atau nggak? Kamu benar-benar keterlaluan ya, Erna. Kamu benar-benar keterlaluan jadi anak, Erna. Belain aja terus Ajeng. Ibu jahat. Jahat kenapa, Erna? Ya Allah. Erna, kamu mau kemana? Erna mau pergi, Bu. Erna capek diperlakukan gak adil kayak gini. Erna mau pergi. Kemana kamu, nak? Ibu tuh sayang sama kamu, Erna. Ya Allah. Bohong, Ibu, bohong. Astagfirullahaladzim, nah. Daripada Erna ngebatin di rumah kayak gini, mending Erna pergi. Mulai detik ini, Erna nggak punya keluarga. Kakak jangan gitu. Diam lo. Erna, kamu
jangan pergi, Nak. Erna! Nanti juga pulang lagi kok, Ibu. Pak Ustadz, ini posisi Bu Erna. Dia yang memutuskan silaturahim dengan keluarga Pak Ustadz. Adikmu diberi barang-barang yang mahal. Sementara dia merasa Tapi sebetulnya dia sedang diberi sesuatu yang jauh lebih mahal. Kesabaran. Kalau saja difahami bahwa sikap dan perilaku orang tua yang kelihatan pilih kasih pandang sayang dengan adikmu, lalu tangkap sebenarnya itu ada pelajaran. Kok boleh pilih? Pilih barang belanjaan atau pengetahuan. Orang yang akan dapatnya kebesaran pasti pilih ilmu, yaitu ilmu kesabaran. Ingat, Sulaiman pernah suruh pilih 3. Harta, kekayaan, kemudian kerajaan atau pengetahuan. Sulaiman pilih yang ketiga. Anda tidak pilih tadi. Kita salah pilih. Tapi memang kita tidak menganggap itu mudah karena kan dirasakan tiap hari. Tapi bisa jadi sebenarnya Allah sedang membekali kita dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada barang-barang yang diberikan orang tua pada adiknya itu. Jauh sekali. Dan umumnya orang tua begini, kalau ada kakak adik, kan kakaknya itu sudah pernah dibahagiakan sekian lama. Begitu muncul adiknya, jealous kan? Sebetulnya tidak harus jealous, karena memang dia akan baru mulai. Tapi nikmat yang orang tua berikan pada kamu sejak lama dulu itu kan sudah banyak. Bagaimana dia begitu sayangnya ketika lahir pertama anaknya, ya gede, senang sekali, dibanggakan, apapun diberikan. Ya wajar sekarang perhatian itu pindah kepada adiknya. Bong ini merasa sudah cukup ya. Tapi yang penting tadi itu sebenarnya di balik rasa ketidakadilan orang tua, jangan menyebabkan engkau kemudian melakukan perbuatan salah pada orang tua. Ingat saudara Yusuf. Saudara Yusuf itu merasa bahwa apa katanya? La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Yusuf dan saudaranya itu lebih disayang sama ayah. Kacau nih ayahnya. Sifat itu, penilaian itu yang kemudian membuat mereka benci dengan saudara sehingga Yusuf dibuang ke sumur. Tapi ketika dibuang, dia naik terus karirnya. Dan menariknya apa? Yusuf yang diperlakukan kasar saudaranya berbeda dengan perlakuan saudaranya menilai pada orang tuanya. Yusuf tidak berubah, bagaimanapun dia kakakku. Sehingga ketika Yusuf sudah naik pangkat menjadi seorang raja, saudara-saudaranya datang, tidak ada kebencian. Mengapa? Sakitku dibuang ke dalam sumur itu sebenarnya adalah proses Allah menaikkan derajatku. Kalau kau fahami itu waktu itu sudah jadi ratu lah sekarang. ini Bu Erna ada yang masih mau diutarakan lagi Ya kan? jujur sih saya ngerasa apa ini karma gitu. Nah, ini untuk seorang anak Pak Ustadz. Berhak nggak sih dia memperlakukan orang tua seperti itu karena dia merasa nggak disayang sama orang tua? Sekali lagi, perasaan tidak disayang orang tua itu pertama-tama harus diubah. Tapi itu baru kita sadari kalau kita sudah jadi orang tua. Sekarang Erna kan sudah punya anak, 1 atau 2? 2. Coba tanya hatimu. 2 anak itu rasanya sama apa tidak di hatimu? Tidak. Tidak akan 100% sama. Itu sudah. Itu manusiawi Pak Ustadz. Oh kalau begitu berarti dulu ibuku, ayahku itu rasanya dengan aku adikku seperti itu. Tetapi ketahuilah, keinginan orang tua pada 2 anaknya sama. Itu rasa yang tidak bisa dipaksakan, walaupun memang tidak seharusnya ditampilkan. Kalau ada rasa lebih senang ini, lebih kok ini rasa lebih cantik misalnya, kondangan dia terus, janganlah. Ini yang kurang cantik suruh belanja terus, janganlah. Itu jangan ditampakkan. Nah, pengalaman itu seharusnya menjadi guru kita hari ini. Bagaimana ketika melihat 2 anak yang berbeda itu, rasa jangan ditampilkan. Nanti anakku akan bersikap seperti aku kepada orang tua. Tapi ingat, seperti apapun kecewa kita pada orang tua, tidak boleh kita marah. Kalau saja jasa orang tua hanya melahirkan kita, dia tidak akan terbalas dengan apapun sampai mati kita. Bahkan seorang ayah kalau mencuri harta anaknya itu tidak dihukum. Mengapa? Anta malu kali abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Karena kau ada karena ayahmu. Tetapi lagi-lagi ini pelajaran buat orang tua. Jangan pernah menampilkan sikap yang berbeda walaupun rasanya tidak sama untuk anak-anak kita. Ya buahnya seperti ini lah. Dan itu banyak terjadi.
yang kemarin sudah, kita mulai hari ini. Mulai hari ini datang temui orang tua, minta maaf karena doa mereka sudah terucap sebelum kamu lahir. Tinggal sambungkan aja doa itu. Minta ridhonya, sambungkan ya sambung. Nah, Nabi mengatakan birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Santunlah berbaktilah pada orang tuamu, nanti anak-anakmu berbakti kamu. Coba. Ya, sudah pernah sekali atau 2 kali mencoba hubungi orang tua? Saya udah lama banget saya nggak hubungin. Nah itu dia Pak Ustadz, terkait dengan itu kita sih alhamdulillah tim Tawakal sudah mencoba menghubungi orang tuanya Pak Ustadz. Di ujung telepon sana sebenarnya dari tadi orang tuanya udah mendengar obrolan kita. Mudah-mudahan Ibu Erna bisa join lagi silaturahim, setidaknya ada komunikasi lah dengan orang tua. Kita coba nggak apa-apa Bu Erna ya? Nggak apa-apa ya? Mohon maaf nih kita ngambil langkah ini karena kita pengen Bu Erna untuk segera kembalilah ke orang tua. Iya. Kita coba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, Ibu agak boleh kerasan sedikit bicaranya Bu. Assalamualaikum. Salam, ini kan? Ya, alhamdulillah kita udah dengar. Ibu, ini saya Farid Hasan dari Antv bersama Ustaz Syarif Rahmat. Kami bersama Ibu Erna, kami sebutnya tetap Ibu Erna karena sebenarnya di ujung telepon Ibu sudah tahu bahwa ini adalah anak Ibu dengan nama aslinya. Dia di sini bercerita sama kita tentang masalah kehidupannya. Alhamdulillah Ustaz Syarif juga sudah memberikan nasihatnya, dan di sini kita mencoba untuk menyatukan kembali nih keluarga Ibu, antara Ibu Erna dengan Ibu yang selama ini Ibu Erna meninggalkan Ibu ya, betul ya? Maaf, ini dari mana? Dari Antv? Iya, dari Antv. Halo? Ya. Silakan. Ini Ibu. Ajeng ya? Ini suara Ajeng ya? Ini siapa? Jang, ini kakak Jang. Ini adik, bukan ibunya? Bukan, ini adik saya suaranya. Bisa bicara sama Ibu, Mbak Ajeng? Ajeng ini kakak. Mama mana? Kakak mau minta maaf sama mama. Mau ngapain lagi kan nelfon? Kita ketemu itu nggak ada hubungan lagi, Kak. Udah nggak ada hubungan sama kakak. Jang, kakak minta maaf. Mbak Ajeng kakaknya datang ke Tawakal mau minta maaf sama Ibu. Minta maaf. Mbak Ajeng kan nggak, Mbak Ajeng mungkin pernah dengar, nggak pernah ada namanya istilah bekas anak. Apa Jang? Ajeng sama ayah itu udah meninggal tahun yang lalu. Kakak kalau minta maaf telat. Kamu bohong, Jang. Udah, kakak saya minta maaf, Kak. Kakak itu udah terlambat. Enggak, kamu pasti bohong. Tolong, Jang. Mana mama, Jang? Kamu pasti bohong. Enggak. Ngapain aku bohong? Kakak gak usah hubungi kita lagi, oke? Jangan pernah hubungi nomor ini. Jangan pernah datang ke rumah. Halo, Mbak Ajeng. Kita ada... Loh. Ini coba dihubungi lagi deh, karena kita dapat infonya ibunya katanya masih ada. Udah, biar saja, insya Allah. Pak Ustadz, ini tadi di telepon adiknya ngomong kalau ibunya kata udah meninggal nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana ini Pak Ustadz hubungannya? Tidak ada masalah. Ya. Insya Tidak ada Allah, masalah ya. tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ibu masih ada, Mbak Erna bisa sowan ketemu. Kalaupun tidak ada, masih ada cara lain. Pertobatan Allah diberikan pada orang yang masih hidup. Jadi ukurannya bukan hidup atau matinya orang lain, tapi hidup matinya kita. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa silaturahim. Jika tidak, kita bisa bersedekah, pahalanya buat ibu. Kita bisa istighfarkan ibu. Kita bisa ziarah kuburnya, bacakan Quran, hadiahkan, kemudian mohon pada Allah supaya ibu memaafkan kita.
Tapi juga jangan pernah berpikir bahwa orang tua tidak maafkan. Saya yakin sebetulnya sudah maafkan. Cuma saudara barangkali melihat itu dari kacamata sebelah. Beda, saudara dengan orang tua beda. Insya Allah nanti kalau sudah tidak bisa berhubungan dengan mereka, kita kawal, kita temani saja ke sana. Iya, kita coba datang. Kalau benar sudah meninggal, kita bawa ke kuburannya. Iya. Kalau masih hidup ya kita ngobrol. Tapi tetap baik sangka. Lagi pula. Iya, lagi coba dihubungin Bu Erna. Saya takutnya adiknya justru ngomongnya lain nih Pak Ustadz. Karena kita waktu kabarin katanya ada. Entah ibu yang mana sih juga belum tahu nih. Sudah nyambung? Tersambung? Ditutup lagi? Ditutup lagi? Oke, pokoknya intinya gini, apapun yang terjadi, kita coba nanti bawa Ibu Erna ketemu sama adik. Oke, gini. Ustadz, kadang kan memang tadi Pak Ustadz bilang dari kacamata saudara beda, dari kacamata anaknya pun kadang beda gitu kan. Ketika dia merasa orang tuanya sudah meninggal, artinya ya sudah, saya udah nggak bisa lagi mendoakan dia gitu, karena saya memutuskan silaturahim. Benar nggak sih itu kayak gitu Ustaz? Oh bisa, Allah yang ngatur itu. Kayak saya gini. Bisa. Yang dosa itu yang menghambatnya. Jangan dikira orang yang menghambat kita hubungan dengan orang tua atau memvonis bahwa kamu sudah terlambat itu lebih suci. Tidak. Itu mulut yang bikin kotor sebenarnya. Kita tidak tahu. Ketika ini diberi umur masih hidup, berarti kesempatan taubat masih ada. Hatta yuqarrir. Sampai nyawa itu tenggorokan. Ini masih sehat sebenarnya. Masih bisa. Wong orang tua yang punya hutang juga anak yang bayar kok. Kan bisa lunas satu naik. Justru sekarang yang tertinggal ini tidak sadar sedang menghadapi bahaya, memecah silaturahim. Seharusnya sebagai adik atau saudara melihat kakaknya berduka kan dialah yang mengembirakan hatinya, bukan malah memperlakukan seolah-olah sudah tidak ada harapan. Baik Pak, saat ini seperti sudah tersambung kembali dengan Mbak Ajeng. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Jang. Halo. Mbak Ajeng. Ajeng. Jawab jujur, Mama masih ada apa enggak, Jang? Kamu tidak ada kok. Kamu yang pindah pada lalu. Aku bisa sama boneka tapi sama orang nggak bisa. Aku coba cari-cari, aku nggak tahu di mana. Aku hilang, tapi berkata. Nah, gini, boleh nanya ya? Boleh, Mbak Ajeng. Mohon maaf saya potong Mbak Ajeng. Ini ada Pak Ustadz Syarif akan mau berbicara sama Mbak Ajeng. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ajeng, ibu sudah tidak ada? Lalu Pak Ustadz. Ya ini mbakmu berarti ya? Ya ini kakaknya. Ini mbakmu kan? Nah, kamu kan bersaudara, ibu tidak ada. Nah, tinggal kalian yang tersisa ini coba hidup rukun supaya ibu di kuburnya itu senang. Jangan kalian yang masih hidup justru tidak rukun. Ibu saya meninggal dari kakak saya Pak Ustadz, tapi dia nggak pernah ada Pak Ustadz. Nggak pernah apa? Ibu saya sampai sakit nyari dia Pak Ustadz. Ya itu mungkin kebetulan saja. Waktu itu Mama gimana? Maafin kakak, Jang. Nggak, stop, biar saya bicara dulu ya. Ini dia Jang ya. Sekarang kalau kalian ingin berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tua yang meninggal dunia, kepada ibu terutama mama ya. Makanya mama apa ibu sih? Mama. Kalian putri-putrinya itu hidup rukun. Malah nanti kalau perlu begini, kalian bareng berdoa bersama, ziarah kubur bersama, ya. Insya Allah nanti kita bisa doakan lah. Coba nama ibu siapa? Mama namanya siapa? Nanti kalian rajin-rajin baca Quran bareng ya kan? Supaya ke bawahnya kamu lebih baik. Aku cuma pengen minta kakak pulang Pak Ustadz. Dia datengin kuburan Mama, minta maaf. Iya kakak pulang. Ya nanti kakakmu pulang.
Kalian bareng-bareng rukun kembalilah, tunjukkan pada orang tua kalian anak-anak yang rukun dan berbakti, sebab yang membuat orang tua senang dikubur itu nak ya. Itu aja Mbak. Senang ya. Jangan ada lagi masalah antara kalian, udah selesai. Tinggal sekarang bagaimana membahagiakan orang tua ya. Udah jangan ada hari-hari yang lalu memang itu harus dilewati. Juga jadi pelajaran supaya anak turunan kalian juga menjadi orang-orang yang soleh insya Allah. Tapi saya nggak bisa terima Pak Ustadz, gara-gara satu mama sakit, saya meninggal. Saya kepikiran sama kanker Pak Ustadz. Ya, kekecewaan hari ini tidak akan mengembalikan yang lalu. Tinggal ke depan mumpung masih ada waktu kita perbaiki. Berat memang, tapi harus dilalui. Ya, jangan membuat hari ke depan lebih buruk lagi. Kita lebih baik. Ya. Mbak Ajeng kalau boleh diizinkan nanti insya Allah kalau boleh diizinkan nanti tim Tawakal akan coba mendampingi Ibu Erna kita ketemuan di rumah Mbak Ajeng ya. Insya Allah kita antarkan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ajeng sudah mau terima telepon kita yang kedua. Niat kita baik, mudah-mudahan hubungan persaudaraan Mbak Ajeng dengan Ibu Erna ini terjalin kembali. Ingat orang tua itulah mudah-mudahan bisa bikin kalian bersatu kembali. Ya. Baik, Pak Ustadz, ya. Ini kita sudah mau berakhir. Saya ingin tanya ke Pak Ustadz, langkah yang paling cepat yang harus dilakukan Ibu Erna, doanya seperti apa ini Pak Ustadz biar dia lebih tenang lagi menghadapi masalah dengan suaminya dan juga dengan keluarganya Pak Ustadz. Mintakan ampun untuk dosa-dosa kedua orang tuanya. Jadi nyambung kabarnya. Nyambung. Kedua, silman qata'aka. Sambungkan orang yang memutuskan hubungan itu. Kita aktif. Kedua, wa'fu amman zalamaka. Siapapun orang yang terasa pernah menzalimi kamu, maafkan saja. Walaupun itu terasa berat Walaupun itu sekali. suami. Iya, iya. Saya tanya sekarang misalnya jujur, mana yang lebih menyakitkan? Pergimu meninggalkan orang tua atau datangnya suamimu bawa calon istri kedua? Rasakan saja itu. Ya. Nah, tapi itu tidak usah difikirkan lama-lama. Sudah cukup. Orang tua yang mengandungkan, melahirkan, menyusukan, ditinggal pergi. Kayak pada saya. Jadi sakit itu tidak seberapa. Disakiti oleh suami tidak seberapa dibandingkan sakitnya orang tua ditinggal pergi anak. Oh, malu, sedih, luar biasa. Apalagi sampai meninggal dunia. Pasti dia ada detik-detik ingin bertemu dan itu tidak terjadi. Kayak apa saja. Oh, kalau begitu berarti apa yang Allah berikan kepadaku dari perbuatan suami akan jelas sekali. Jadi ya sudahlah, kita mulai hari-hari baru, ada yang sambungan kembali. Dijalankan. Kita tahu pasti berat ya Pak Ustadz, tapi kalau nggak memulai nggak akan pernah selesai. Ya, Bismillah ya Bu, kalau butuh bantuan tim kita akan coba bantu ya. Terima kasih Bu Erna, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih atas kehadirannya, nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah ini. Pak Ustadz Haris, terima kasih juga atas semua nasihatnya, mudah-mudahan bisa diamalkan Bu Erna. Dan juga buat pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang bisa dipetik. Oh iya, izinkan saya mengajak semua pemirsa juga yang ada di studio, teman-teman dan aku untuk mempersembahkan ala kadar lah surat Al-Fatihah. Mewakili anak beliau. Inti ya, kita baca surat Al-Fatihah, mungkin kita ikut menjadi donatur Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan sang ibu bergembira melihat anaknya yang bisa mengajak teman-teman kita juga bersama-sama bahagiakan di kuburnya. Ya, Ruhi Maryam binti Abdullah Al-Fatihah.
kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Bu Erna ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.